Mereka yang buang kita, Pan. Astagfirullahaladzim. Bagaimana perasaan si kakek tadi? Saya mah ngebayangin kalau itu diri saya, kayak apa perasaan saya. Sedih banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi hari ini alhamdulillah Allah masih mengizinkan kita untuk berjumpa secara langsung yang ada di studio dan juga yang ada di rumah. Ini dia siraman kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Tepuk tangannya dong Bu. Wah, masyaallah. Yang hadir di sini ada Majelis Talim At-Taqwa Cirebon. Selanjutnya Majelis Talim Baitul Mukminin Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga ada para pengawal di belakangnya. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Mah sehat Mama? Sehat, kedah merah, sehat. Merah, membara. Merah darahku, putih jam aku. Gaya tuh, gayanya masih nini oge. Hebat. Emang Mama usia berapa? 4 bulan lagi 73. Masya Allah betul. Pada tahun lalu tuh masih 72 ya Maya? Iya, 72 setengah. Ayo separapat deui. Kenapa saya tanya usia Mama? Alhamdulillah. Bagi Mama, jemberung, jadi gagah. betul. Anak-anak juga rukun, sehat dan juga sayang kepada Mama. Harus ya? begitu. Nah. Karena hidup kita ini yang paling bahagia dengan keluarga. Nenek-nenek, anak mantu cucu, Masya Allah ngumpul bahagia. Cuman kalau Mama lihat Pan, orang Jawa punya falsafah. Mangan, orang mangan ngumpul. Saya ngumpul. tidak setuju. Kenapa? Kalau mangan ngumpul oke. Kalau orang mangan ngapain? Bener nggak? Betul. Ipan mau nggak orang mangan? Kecuali pas lagi puasa nggak mangan. Ini kenapa saya bertanya seperti itu? Karena ini kita akan melihat sebuah tayangan. Evakuasi orang tua yang dibuang oleh anaknya di pinggir jalan. Kita lihat dulu tayangan berikut. Pak, nangkap Pak. Apa? Ya, itu Dibuang. jadi warga melihat dia ada di pinggir jalan, kemudian Di mana tuh? laporkan ke polisi, kemudian akhirnya dievakuasi di daerah Tangerang mah kejadiannya. Dan ini kakek tersebut mengaku usianya baru 50-an, tapi kalau terlihat sih lebih dari itu. Disinyalir ada kemungkinan dibuang oleh anaknya sendiri. Masya Allah kayak ucing ya. Gitu, Masya Allah. Dan sekarang Orang sudah aja kalau ditangani. buang kucing di pasar biar bisa makan. Itu di pinggir jalan. Iya, dan sekarang sudah alhamdulillah dievakuasi dan dirawat di dinas sosial sekarang. Jadi itulah dia, entah ada apa karena mereka yang tahu. Entah kenapa alasannya apa. Kita tidak tahu ya. Katanya, ini juga masih katanya, anaknya yang membuang. Jadi tema kita hari ini adalah Hari Tuaku Tak Seindah Orang Lain. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Masa tuaku tidak seindah orang lain. Merinding saya. Siapapun kita sebagai manusia normal, termasuk saya nenek-nenek yang hampir 4 bulan lagi 73, semua pasti pengen sampai di ujung kehidupan bahagia. Betul apa betul? Betul. Kita sebagai orang tua yang semenjak kecil mengandung, melahirkan, menyusukan mereka, merawat anak-anak kita. Sampai kita sekolahin, kuliahin, kita korbankan segala-galanya. Kita nikahkan mereka. Maunya kita ngumpul sama anak mantu cucu, betul?
Saya ngalamin sendiri. Kalau anak-anak ngumpul, cucu ngumpul, menantu ngumpul, pada bercengkerama, bercanda, mereka makan, ngobrol, bercerita, kadang ngobrol, nonton TV, Masya Allah. Bahagia. Walaupun maaf dalam tanda kutip, istilahnya mereka nggak bawa macam-macam. Bahagianya kita orang tua luar biasa kalau ngumpul. Makanya saya bilang tadi sama Ipan, orang Jawa punya falsafah mangan orang mangan ngumpul. Cuman karena saya mah keluarga tukang makan, kayaknya yang separuh kurang setuju. Kalau mangan ngumpul, oke. Kalau orang mangan kecuali puasa ya Pak. Masya Allah, ini kebahagiaan kita. Kita lihat barusan ada seorang bapak, kakek-kakek, udah kurus, udah sakit, dievakuasi sama polisi sama warga. Kenapa? Konon karena dibuang sama anaknya, dibuang sama cucu. Kok tega seorang anak membuang ayahnya? Kok tega seorang cucu membuang akinya, kakeknya? Yang biasanya manjakan dia, maaf dalam tanda kutip. Kita kan tidak tahu bagaimana background mereka. Kita tidak tahu bagaimana permasalahan mereka. Apakah ada sesuatu di balik itu? Ada peribahasa mengatakan hukum karma pasti berlaku. Boleh jadi maaf, ini ada kasus mungkin lagi anak-anak kecil bapaknya galak, menyia-nyiakan anak, tidak suka dengan anak, dengan cucu, dengan mantu. Kita tidak tahu. Sehingga ketika dia dianggap merepotkan, dibuang. Tapi boleh jadi kita sering sekali mendengar ada yang disebut dengan anak durhaka, betul? Yang namanya ngurus orang tua, kewajiban anak. Membahagiakan orang tua adalah kewajiban daripada seorang anak. Bukankah Allah menjanjikan surga kalau anak bakti sama orang tua? Bukankah Rasul mengatakan ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain? Ridhonya Allah di atas ridho orang tua, murkanya Allah di atas murka orang tua. Bagaimana agar kita mendapatkan ridho daripada orang tua? Di antaranya dalam tanda kutip, urusin orang tua. Apalagi di masa tuanya. Urusin mereka, makanannya, pakaiannya, tempat tinggalnya, kesehatannya, itu kan kewajiban kita. Bukankah bakti sama orang tua nomor 2 setelah ibadah? Anda silakan lihat Bani Israil 23. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidayni ihsana imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Allah mewajibkan ibadah kepada Allah. Tidak boleh mendekatkan Allah ketika ibadah. Berbakti sama orang tua. Kalau mereka tinggal di rumah kita sendiri atau berdua, jangan bicara kasar. Jangan bicara tapi berkata yang baik-baik. Ngomong aja dilarang. Ini dibuang pinggir jalan long Gusti. Iya. Sedih mama. Seandainya mama merinding. Seandainya itu terjadi dengan diri kita. Iya. Kondisi sakit. Udah tua. Udah renta. Tidak berdaya. Sudah tidak punya apa-apa. Cuman anak mantu yang kita punya dibuang di pinggir jalan. Di mana hati nurani mereka? Bagaimana pikiran kita sebagai orang tua? Sedih pasti. Kan kalau kita tuh paling bahagia kalau minta tolong sama anak, sama mantu. Sama keluarga. Ini mereka yang buang kita, Pan. Astagfirullahaladzim. Bagaimana perasaan si kakek tadi? Saya ngebayangin kalau itu diri saya, kayak apa perasaan saya? Sedih banget. Ya. Dibuang, dicampakkan. Ada orang yang menyimpan orang tua di panti jompo aja masih sebagian ngomong betul. Kok tega. Ini bukan panti ya jompo, Allah, disimpan digolerkan. di pinggir jalan. Untung masih ada orang yang peduli. Kalau tidak seperti apa itu Masya nasibnya. Allah, itu digotong sama orang-orang. Saya yakin keluarganya lihat tuh, Pan. Pasti kan keluarganya lihat. Harusnya hatinya terketuk ya Maya. Kalau dia normal. Ya mudah-mudahan Kecuali ini abnormal. jadi pelajaran untuk kita semuanya Maya. Nanti kita akan bahas lagi lebih jauh mungkin dari pertanyaan dari ibu-ibu juga. Kita kembali sesaat lagi. Tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo.